Nah, kebetulan tadi kemarin panitia mintanya seperti ini ya. Hanya saja mungkin penyakitnya penyakit degeneratif ya, sehingga saya kayak gitu. Jadi ini sedikit saya rubah karena sekarang sudah istilahnya itu sudah dirubah menjadi non communicable disease ya. Kayak gitu. Jadi communicable disease, non communicable disease. Jadi sudah tidak menggunakan istilah lama degeneratif. Nah, kayak gitu makanya sedikit saya rubah. Tapi insya Allah esensinya tidak jauh berbeda dengan yang diinginkan gitu ya. Nah, baik langsung saja. Sebelum kita lanjut ke apa sih peran gizi pada millennials itu? Nah, sebaiknya kita memulai nih. Banyak sekarang ini apa namanya orang-orang pada ngobrol ya generasi millennials. Ini millennials, millennials segala macam disangkut kautan dengan millennials. Orang tua saja kadang-kadang ngomongnya millennials kayak gitu. Nah, saya kembali tanyakan, siapa sih millennials itu? Nah, baiknya kita berawal dari sini. Apakah ini millennials? Ini adalah salah satu orang tertua di dunia ya, yang dia lahir sekitar 1800-an. Sampai saat ini beliau orang Jepang seperti itu. Apakah ini? Ataukah ini? Kurang lebih ini mungkin Warren Buffett ini kelahiran. Ini Warren Buffett ya, salah satu orang terkaya di dunia. Itu kelahiran mungkin sekitar tahun 1900 awal seperti itu. Ataukah ini? Ada yang tahu ini? Nggak tahu. Ya ini kurang lebih ya sekitar bapak-bapak muda lah gitu dengan ibu-ibu muda gitu ya. Ataukah mungkin ini millennials? Atau bahkan mungkin ini ya. Ini ini foto saya yang pas lagi di studio ya. Jadi agak kelihatan bagus gitu. Kan sama-sama nama Iqbal ya. Gitu. Ataukah bahkan mungkin ini. Ini anak saya gitu. Nah, sebetulnya generasi umur yang mana yang dikatakan millennials ini? Nah, ini harus ada apa namanya? Harus ada parameter yang jelas tentang ini. Baik, kita lanjut ya. Saya bukan penggemar K-pop, bukan penggemar Korea ya, cuma saya sedikit dipaksa istri saya untuk menonton ini, katanya bagus gitu ya. Ya udah cuma ini aja sih, saya nggak nonton yang lain ya. Baik, kita lanjut. Nah, ternyata itu ada beberapa generasi ya yang itu memang ada istilahnya kayak gitu loh. Jadi kita uh, mungkin dulu tidak pernah mengenal ini ya istilah ini baru-baru mengenal ketika sudah mulai generasi Y kayak gitu ya. Mungkin kalau yang pernah baca bukunya apa Renal Kasali ya, itu banyak disinggung Recode Your DNA, itu bahas tentang generasi Y, X dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, sesungguhnya itu ada sekitar 5 ya, 5 klasifikasi dalam pengelompokan berdasarkan kelahiran. Ada yang pertama itu maturis ya, yang paling kiri hijau itu maturis, di mana mereka ini adalah lahir sebelum 1945. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua kayak gitu. Lahirnya di sana kayak gitu. Nah, kemudian ini mungkin sekarang populasinya nggak banyak ya karena memang sudah sangat tua sekali kalau kelahiran sebelum 45 ya kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang maturis ini apa namanya ciri-cirinya dia masih suka menggunakan surat menyurat secara formal ya. Jadi tulis tangan, diamplopin, dikirim. Nah itu masih ciri-ciri orang-orang maturis ya. Kemudian mereka nggak lega kalau misalkan komunikasinya itu tidak face to face dengan orang. Jadi harus ketemu langsung baru lega kayak gitu. Nah, apa namanya? Tanda-tanda yang lain adalah mereka kebanyakan ini berbangga dengan kalau punya mobil kayak gitu. Wah, ini karena memang orang-orang dulu mungkin ini hal yang mewah. Kalau sekarang kan sudah sangat biasa ya, seperti itu. Kendaraan biasa. Nah, kemudian di tahun setelah itu 1945 sampai 1960 ada namanya baby boomers kayak gitu ya. Jadi kalau kita sering di Instagram atau di Twitter gitu ya, hello boomers kayak gitu. Ini yang dimaksud adalah orang-orang kayak kelahiran 45 sampai 60 ya. Mungkin ini kelahiran mungkin enggak ya kalau kelahiran eh, bapak-bapaknya mahasiswa sekarang mungkin. Entahlah gitu lah. Kayaknya sepertinya iya, tergantung gitu ya. Anak keberapa gitu. Nah, ini generasi ini biasanya generasi televisi kayak gitu ya. Dan sudah mulai mengenal telepon, tapi baru telepon rumah ya. Telepon biasa gitu.
Kemudian ada lagi generasi X ya, itu di mana kelahiran 61 sampai 80. Nah, ini ada sudah mulai mengenal personal komputer, di mana saat itu sudah mulai masuk ya, tapi mungkin baru 2 dimensi ya, kayak gitu. Kemudian juga mulai mengenal email dan SMS, dan komunikasinya lebih suka menggunakan ini. Kemudian ada generasi Y ya, 1981 sampai 1995. Ini kita ya, kita ini di sini insya Allah semuanya. Ya mungkin ada 1-2 yang tidak gitu. Ini sudah mulai mengenal smartphone kayak gitu ya, di mana komunikasinya itu kebanyakan sosial media dan internet kayak gitu ya. Jadi komunikasinya preference internet. Dan kemudian ada generasi Y paling kanan yang hitam itu, dia lahir setelah tahun 95. Nah, ini generasi yang masih piye ya, yang masih galau-galau, kemudian masih suka K-popers itu kebanyakan ya setelah 95 ya kayak gitu. Ini sudah mulai lebih beda lagi kayak gitu. Jadi lebih canggih lagi dari sebelumnya generasi Y, generasi cloud computing ya dan seterusnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya di mana millennials itu berada? Nah, ternyata millennials itu adalah sebutan dari Y generation kayak gitu ya. Jadi generasi Y itu adalah millennials. Baik. Setelah kita tahu, barulah kita mulai ke permasalahan kesehatan millennials. Jadi kurang lebih millennials ya sekarang umurnya kalau dilihat ya antara 20 ya 20-an sampai 35-an lebih ya 40 mungkin ya kayak gitu. Itu masuk millennials ya, masih masuk millennials. Jadi jangan pede juga ternyata kita juga disamakan dengan ya mungkin mendekati 40 kayak gitu lah. Nah, tingkat kematian terbesar di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular ya pada milenial gitu. Nah, kita lihat bahwa data kasus obesitas itu meningkat dari sebelumnya 2016. Ini saya punyanya tahun 2000, data 2017 ya. Itu menjadi 25,8%. Artinya ini hampir 1/4 ya. 1/4 orang itu menderita obesitas di Indonesia. Itu baru obesitas, belum kita ngomongin yang lain, yang gemuk dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, emangnya kenapa sih kalau obesitas ya big is beautiful kayak gitu ya? Ini banyak orang yang ngomong kayak gitu, big is beautiful. Kalau menurut saya sih enggak juga kayak gitu ya. Nanti kita bahas deh di akhir kayak gitu. Nah, ternyata obesitas itu tidak hanya masalah penampilan saja, tapi juga beresiko ada gangguan memori, fungsi kognitif, kemudian tekanan darah tinggi, kanker, diabetes, gangguan reproduksi, metabolisme dan seterusnya. Dan di Indonesia ini adalah ya penyakit-penyakit non communicable ya. Itu banyak disebabkan karena salah satunya karena obesitas. Nah, ini juga silent killer ya. Ternyata makanan nggak sehat itu pada millennials itu salah satu penyebab terbesar untuk non-communicable disease. Jadi makanan ya, baliknya ke makanan. Jadi meskipun ya faktor lain, ini multifaktorial ya sebetulnya. Tapi salah satunya itu disebabkan oleh makanan. Kok bisa sih millennials bisa terjadi non communicable disease pada millennials? Memangnya hanya makanan saja? Nah, ternyata disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah budaya mager ya. Nah, budaya mager, rebahan, nonton sambil tiduran, scroll berjam-jam, dan saya yakin dan saya nggak perlu tanyakan semuanya di sini itu sudah sangat biasa ya. Hampir mungkin apalagi di era pandemi COVID-19 ini ya, di mana semua orang-orang itu di rumah, kemudian nggak ada temannya selain temannya itu teman maya semuanya kayak gitu ya. Dan saya yakin itu nggak sadar tiba-tiba scroll sudah 3 jam, sudah 4 jam dan seterusnya. Kalau nggak percaya, lihat aja di HP itu kan bisa dipantau ya. Sebenarnya kita seharian tuh sudah habis berapa lama untuk scrolling Instagram, Facebook, Twitter dan seterusnya kayak gitu. Itu ada catatannya kayak gitu ya. Dan ternyata budaya mager ini kan termasuk budaya sedentary ya, atau physical inactivity ya, di mana ini adalah faktor resiko kunci untuk berkembangnya menjadi NCD atau non communicable disease, kayak penyakit jantung, stroke,
DM tipe 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya adalah bertebarannya di sosial influencer ya, atau media yang mengeksplor berbagai kuliner secara berlebihan ya. Nah, budaya makan tuh kalau dulu ya, dulu kan yang penting makan tuh ya untuk hidup. Bahkan ada apa ada kata bagusnya dari Umar bin Khattab bahwa ya apa namanya, kita makan tuh hanya untuk menegakkan tulang punggung, istilahnya seperti itu ya. Nah, beda dengan sekarang ya, di mana sekarang budaya makan ini makannya sudah jadi gaya hidup yang tersendiri ya, di mana di sana itu hanya untuk apa namanya, pamer ya, yaitu bahasa mudahnya ya, hanya untuk pamer ya. Terbukti dari beberapa banyak yang review ya, nge-review ini, nge-review itu kayak gitu ya. Nah, itu tujuannya ngapain ya? Kalau nggak untuk pamer kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk kenikmatan yang lainnya. Ya mungkin untuk mendongkrak popularitas juga termasuk ya. Seperti buktinya kenapa ada mukbang, kemudian ada makanan, pernah nggak ngelihat ada YouTuber yang mungkin makan pedas, cabenya 50, 100 dan seterusnya ya. Itu kan gila-gilaan kayak gitu istilahnya. Nah, itu ya untuk mungkin untuk kenikmatan yang lain. Dan artinya sekarang ini makan itu sudah bergeser ya. Makan sudah bergeser, sudah tidak lagi semata-mata untuk apa namanya? Untuk hidup seperti itu. Beda lagi, sudah bergeser dari yang dulu. Otomatis berpengaruh terhadap kita juga gitu ya. Oh, ini enak, kayaknya enak nih kayak gitu. Baik, kemudian selanjutnya adalah terpengaruh peers-nya atau tongkrongannya atau kelompoknya atau apa gengnya kayak gitu ya. Ya, mau nggak mau atau apa namanya, disadari atau tidak, sebetulnya kita kita semua tuh terbentuk ya. Itu karakter kita tuh terbentuk karena lingkungan kita. Lingkungan yang dimaksud bukan lingkungan ada pohon-pohonannya, ada atau enggak. Yang dimaksud adalah lingkungan pergaulan kita kayak gitu ya. Nah, sehat enggaknya kita juga salah satunya juga tergantung dari lingkungan kita juga kayak gitu. Contohnya, kalau kita sering nongkrong atau kita sering di kafe ya, kalau teman kita kalau yang buat yang cowok misalkan ya, teman kita semua ngerokok ya, kayak gitu. Ya teman kita semua ngerokok, kita nggak ngerokok itu rasanya kayak sungkan gimana gitu ya, agak sungkan. Pertama, oke kita bisa nolak. Kedua bisa, ketiga, keempat dan seterusnya. Wah ini berat sudah. Kalau nggak kuat imannya ya pasti akan ngikut ngerokok, kemudian ngevape, miras dan seterusnya. Dan itu ya itu karena kelompoknya kayak gitu. Dan ini juga sudah banyak diteliti bahwa peers ini atau geng ini ternyata berhubungan signifikan dengan yang namanya metabolic syndrome kayak gitu ya. Jadi penyakit kayak gitu juga berhubungan. Oke. Selanjutnya adalah disebabkan karena inovasi teknologi memberikan kemudahan akses ke makanan ya, kayak gitu. Memberikan kemudahan akses ke makanan. Kita lihat sekarang kemajuan teknologi itu menyajikan adanya GoFood, adanya GrabFood dan seterusnya ya, dimana kita tinggal tidur di rumah, kita pesan udah datang. Jadi kita nggak ada effort untuk jalan kaki ke sana, untuk memilih makanan, dan bahkan kita nggak ada effort untuk masak kayak gitu ya. Kalau zaman dulu apa harus ke pasar dulu pagi-pagi berangkat, kemudian masak, kemudian gini segala macam. Dan itu ke pasar tuh jalan kaki dan cuci piring juga, aktivitas fisik dan seterusnya. Sekarang nggak, tinggal mesen aja, kemudian datang, nggak usah dicuci, dibuang, tidur lagi. Nah seperti itu. Jadi ini kemajuan teknologi ya salah satunya yang dari sisi yang buruk ya kayak gitu. Dimana kita nanti bisa boros belanja juga, dari segi finansial kita juga bangkrut, bisa juga kita juga bisa malas ya. Kalau malas kita itu perilaku sedentari bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Nah, kenapa sih penyakit tidak menular itu harus dicegah? Ya supaya kita nggak cepat mati gitu. Enggak lah. Masa gitu aja gitu. Terutama di saat masa pandemi COVID-19 ya. Jadi kesehatan itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, tidak hanya untuk mencegah kita supaya nggak cepat mati kayak gitu ya. Nah, ternyata dari penelitian 92,6% pasien COVID-19 itu meninggal karena memiliki komorbid atau penyakit sebelumnya ya. Artinya ya hampir semuanya kalau sudah COVID dia punya hipertensi lah, dia DM tipe 2,
penyakit jantung dan seterusnya, cancer, itu ternyata hampir dipastikan ya terjadi kematian di sana karena adanya penyakit tersebut kayak gitu. Dan beda halnya dengan orang sehat. Orang sehat artinya ini probabilitasnya nggak nyampe 10% untuk meninggal. Artinya sangat kecil sekali kalau orang sehat kena COVID, kemungkinan sembuhnya tinggi sekali kayak gitu dibandingkan orang yang sudah punya penyakit non communicable disease sebelumnya. Nah, udah siap apa belum kayak gitu? Terus gimana solusinya? Nah, kayak gitu. Nah, solusinya adalah sebetulnya solusi-solusi yang saya jelaskan nantinya ini adalah solusi yang sudah sangat umum ya. Hanya saja kita hanya terkendala masalah kedisiplinan saja kayak gitu. Ya ini reminder untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri juga seperti itu ya. Nah, ini saya ambilkan dari Kemenkes ya. Jadi bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular ya? Yang pertama adalah batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Jadi ternyata di industri itu kalau teman-teman tahu dan baca bukunya Diet Garis Lurusnya Pak Rizal ya, Mas Rizal, itu di sana dijelaskan juga secara saintifik bagaimana industri itu mengkombinasikan antara manis dan asin itu dan berlemak sehingga itu membuat rasa kecanduan pada kita. Dan itu memang ya triknya dalam industri makanan ya. Kalau nggak kayak gitu itu nggak bikin candu dan nggak mau makan lagi kayak gitu. Nah tapi padahal gula, garam, dan lemak itu harus kalau kita lihat di piramida ya, di tumpeng makanan ya, itu kan paling ujung paling atas itu paling sedikit ya. Porsinya tuh paling sedikit dibutuhkan kayak gitu. Artinya nggak boleh berlebih, bahkan sehari aja itu cuma 1 sendok teh saja garamnya, sedangkan kita sulit sekali untuk kita udah sekali makan aja misalkan apa gitu ya, makanan kemasan tuh sudah natriumnya sudah AKG-nya udah berapa persen kayak gitu. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, ini harus hati-hati kayak gitu. Dan uh, gula ini kadang-kadang juga nggak berasa kayak gula permen itu nggak berasa ternyata kalorinya tinggi sekali. Nah, kayak gitu ya. Makanya ini harus dicegah. Nanti ini akan menyebabkan obesitas kemudian. Kemudian rajin aktivitas fisik. Nah, kayak gitu ya. Namanya olahraga itu tidak namanya aktivitas fisik itu nggak harus olahraga seperti itu ya. Kita bisa nyapu-nyapu, membersihkan kaca, cuci mobil, cuci motor, atau mungkin jalan kaki ke pasar dan seterusnya itu aktivitas fisik kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak cuma olahraga harus sepak bola, harus bulu tangkis itu enggak. Kemudian tidak merokok dan terpapar asap serta residu rokok. Kemudian jaga berat badan ideal ya, sama cegah obesitas, cegah overweight kayak gitu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya dan cek kesehatan secara teratur. Idealnya kita semua ini cek kesehatan tuh setahun sekali supaya kita tahu gitu loh kondisi badan kita tuh gimana. Kalau teman-teman saja rutin untuk cek motornya atau mobilnya gitu kendaraannya ke bengkel ya berapa bulan sekali, kenapa sih kita nggak peduli dengan diri kita sendiri kayak gitu ya? Jadi harusnya kita tuh baik dibiayai tidak biayai, kita tuh wajib untuk datang ke lab setahun sekali kita cek gitu, atau ke dokter gitu kita cek medical check up gitu ya, full sebenarnya kita sehat-sehat aja apa enggak sih, nah kayak gitu, supaya kita tahu kalau kita ada sesuatu yang tidak diinginkan penyakit misalkan itu bisa segera ditangani. Nah, kalau untuk obesitas yang paling utama itu adalah mengatur pola makan dan aktivitas. Jadi cuma 2 itu aja. Jadi mainannya untuk menurunkan berat badan adalah tentang kalori saja. Nah, kenapa bisa obesitas bisa terjadi? Ya karena banyak konsumsi makanan gorengan, berlemak dan manis-manis segala macam. Mungkin teman-teman pernah tahu, ini pasti orang gizi semua ya, pernah tahu yang namanya istilahnya kalori kosong ya kayak gitu ya. Itu bukan kalorinya itu empty ya, bukan kalorinya itu benar-benar nol. Tapi artinya dia itu dia tinggi kalori tapi sesungguhnya tidak mengenyangkan. Contohnya permen dan seterusnya kayak gitu. Gula. Nah, itu harus hati-hati dengan makanan-makanan seperti ini. Kemudian juga jangan makan dalam waktu yang singkat atau terburu-buru. Ya, dinikmati, kemudian juga harus makan sayur dan buah. Jadi artinya kita tinggi serat. Nah, ini kalau kita makan yang tinggi serat ya, artinya perut tidak mudah lapar karena ini akan bulky ya di dalam usus dan di dalam perut, jadi kita tidak mudah lapar ya.
dan kalorinya pun tidak terlalu tinggi nanti yang kita konsumsi. Kemudian menghindari makan pagi ya, ini menyebabkan obesitas ternyata. Loh kok bisa? Kan kita nggak makan. Nah, menurut penelitian ya, ternyata kalau kita nggak sarapan itu justru bisa menyebabkan obesitas dan overweight ya. Logikanya seperti ini dari beberapa artikel yang saya baca. Kita nggak sarapan, tapi kita setelah itu sangat kelaparan kayak gitu. Sangat kelaparan yang mengakibatkan makan siangnya itu melebihi porsi yang ditentukan. Setelah itu kita masih kelaparan dan kita termotivasi untuk makan makan cemilan banyak gitu ya. Jadi makannya sudah makan siangnya lebih banyak, kita juga makan cemilannya juga banyak. Akhirnya eh, justru nggak makan pagi itu menyebabkan obesitas dalam jangka waktu yang lama kayak gitu ya. Kemudian makan berlebihan ya nggak apa-apa lah, cheat day ya, hari ini aja cheat day makan martabak, besok lagi cheat tiap hari nge-cheat terus ya kayak gitu ya. Akhirnya obesitas. Kok bisa ya, padahal aku cuma cuma makan dikit doang kok bisa obes ya kayak gitu. Kadang-kadang nggak berasa gitu ya. Kemudian sering makan nggak teratur dan sering mengemil kudapan ya. Dan kudapannya tadi itu hanya tinggi gula saja. Oke, kemudian tips mencegah obesitas. Mungkin kalau 60 tahun kebanyakan ya. Ini ya kurang lebih milenials di tengah-tengahnya inilah gitu ya. Biasa kan mungkin dengan prinsip makannya itu setengah piring makan bersih sayuran, itu langsung ngambil langsung sayuran, kemudian dibagi 2 bagian lagi, seperempat untuk nasi dan seperempat lagi untuk lauk ya, kayak gitu. Kemudian sebisa mungkin hindari sesuatu yang bergoreng-gorengan dan ada lemak transnya ya. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri ya, nggak usah saya ajarin kalau lemak itu berapa kalorinya, lebih tinggi lemak atau lebih tinggi karbohidrat per gramnya. Nah kayak gitu ya logikanya. Kemudian jadwal makannya lebih baik teratur ya, kayak gitu. Meskipun kalau ahli gizi sih fokusnya itu ke kalori ya, fokusnya ke kalori. Kemudian tidak merokok dan tidak minum alkohol ya, kayak gitu. Karena tadi ada ya tinggi kalori tapi sesungguhnya tidak ada karbohidrat yang masuk kayak gitu, karbohidrat kompleksnya yang masuk. Akhirnya ini menyebabkan obesitas. Kemudian tingkatkan konsumsi karbohidrat kompleks ya, batasi konsumsi karbohidrat sederhana. Ya, tadi kaitannya dengan juga minum alkohol tadi. Kemudian aneka ragam pangan cukup sayuran hijau dan buah yang berwarna. Kemudian tips mencegah obesitas untuk dewasa juga yang lain, hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Nah, saya yakin teman-teman kalau misalnya di sini datang ke minimarket haus gitu ya, lebih 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 kelihatan seksi yang ada di kulkasnya, di lemari esnya, atau yang di luar yang warnanya putih-putih semua, bening. Maksudnya air putih gitu ya. Pasti yang macam-macam itu ya. Masih yang macam-macam kayak gitu. Nah, tanpa kita sadari sesungguhnya itu juga kalorinya juga tinggi kayak gitu. Nah, gimana kita mau menurunkan berat badan kalau kita minumnya tiap hari minuman yang manis-manis kayak gitu ya. Dan teman saya juga penelitian tentang obesity juga di Indonesia juga bahwa ternyata dan di sini di bawah nih ada ya, batasi jumlah jus buah. Kenapa? Ternyata jus buah di Indonesia ini itu lebih banyak gulanya daripada buahnya kayak gitu. Baik itu yang dikemas maupun yang dijual di pinggir jalan kayak gitu ya. Makanya kalau di pinggir jalan, kalau yang dikemas itu di luar kendali kita karena sudah dikemas ya di supermarket, di minimarket, supermarket. Kalau yang di pinggir jalan tuh kita bisa request. Misalkan kita ada jus buah, kita nggak request nggak pakai susu, nggak pakai gula, nah itu better, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi kita konsumsi buahnya saja. Kemudian ada buat target secara terukur untuk aktivitas fisik, misalkan jalan 1000 langkah, kemudian setiap hari harus berapa menit jalan, dan seterusnya kayak gitu ya. Kalau teman-teman pernah tinggal di luar negeri, mungkin beberapa di sini pernah kayak gitu. Pasti kemana-mana itu jalan kaki ya. Beda banget di sini ya. Kemana-mana naik motor gitu ya. Naik motor. Bahkan meskipun di sana ada kereta, ada tram, ada macam-macam kayak gitu ya. Ada bus umum. Tapi tetap dari rumah untuk ke arah stasiun atau ke arah terminal itu tetap harus jalan kaki, dan itu jalan kakinya bukan hitungan cuma 50 meter atau mungkin 100 meter, tapi bisa kilometeran kayak gitu ya. Dan itu yang menyebabkan mungkin saya
Waktu itu ketika baru baru nyampe ya, sebulan saja itu bisa turun 7 kilo ya. Tapi badan lebih terasa segar dan saya nggak olahraga waktu itu. Itu sebelum saya fitness di sana ya. Waktu kebetulan saya pernah di Australia juga. Jadi sebelum fitness pun itu sudah turun 7 kilo kayak gitu ya. Jadi luar biasa sekali dampak dari jalan kaki saja ya, jalan kaki saja. Nah, seperti itu. Kemudian timbang berat badan dan ukur lingkar perut secara teratur. Nah, IMT sebaiknya antara ya sudah tahu ya antara 18,5 sampai 25 seperti itu. Jangan sampai lebih karena obes itu tahu ya kalau dia 25 sampai 27 itu dikatakan overweight, kalau di atas 27 itu obes kayak gitu. Nah, usahakan kurang dari itu. Kalau sudah warning ya langsung segera diturunkan ya. Dan untuk lingkar perut itu maksimal untuk wanita itu 80 cm dan untuk pria adalah 90 cm. Oke. Kemudian tadi sudah untuk aktivitas fisik ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menjaga berat badan supaya ideal kayak gitu. Nah, ya menurunkan berat badan itu tidak bisa sembarangan ya. Misalkan kalau saya yakin kalau ahli gizi mahasiswa gizi dan ahli gizi di sini semua sudah pada tahu ya bahwa menurunkan berat badan secara frontal ya, secara cepat ya, itu bisa mengakibatkan secara drastis secara cepat dan drastis itu menyebabkan kehilangan sejumlah besar cairan ya, cairan elektrolit, mineral dan seterusnya kayak gitu. Yang harusnya itu yang dibakar itu lemak, ternyata yang hilang itu bukan lemak, tetapi zat-zat penting lainnya di dalam tubuh. Itu kan berbahaya ya. Padahal cairan, elektrolit dan segala macam itu dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Nah, itu makanya harus hati-hati ya. Nah, makanya dibatasin penurunan berat badan yang dianjurkan itu maksimal 1 kilo per minggu. Ya, antara 0,5 sampai 1 kilo ya. Itu pun secara bertahap. Jadi kalau teman-teman misalkan meningkatnya berat badan itu secara butuh waktu ya, meningkatnya berat badan itu butuh waktu, maka turunnya pun juga butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi harus adil ya. Kalau naiknya itu cepat, biasanya turunnya juga cepat kayak gitu. Karena biasanya naiknya yang cepat itu sedikit ya. Kalau kita harian itu berat badan itu salah satu indikator yang yang sangat sensitif ya. Artinya setiap hari itu bisa berganti, setengah kilo lah kayak gitu, atau mungkin beberapa ons kayak gitu. Itu sangat sensitif ya. Itu bisa naik turun. Nah, kalau misalkan naik berat badannya itu 10 kilo ya, dalam 3 bulan 10 kilo, ya harus sabar juga menurunkan 10 kilo, berarti artinya butuh waktu paling cepat berapa itu? 10 minggu. Gitu. Oke. Nah, kemudian aktivitas fisik tadi sudah saya singgung bahwa aktivitas fisik itu nggak harus berolahraga ya. Dan teman-teman nanti bisa cek listnya di berapa kilokalori per menit yang dibakar gitu ya. Misalkan kayak menyetrika itu juga ternyata per menitnya bisa 4,2 kilokalori yang dibakar. Artinya kalau setengah jam saja nyetrika itu bisa 126 kilokalori. Itu belum lagi kalau misalkan tangannya kena setrika ya terbakar gitu. Ini ada kilokalori yang terbakar juga, ada lemak yang terbakar juga. Enggak ya, bercanda ya, enggak ada. Kemudian menyapu misalkan itu 3,9 kilokalori ya. Kayak gitu dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat listnya ada di meal planner meal plannernya di Educate ya, atau di website juga ada, di website nilaigizi.com. Nah, untuk lebih mempermudahnya, nah kita harus mencatat ini ya. Ya ini ya. Jadi poin penting dari semuanya ini, dan ini akan bakal diulang-ulang oleh siapapun ahli gizinya, saya yakin ya 6 advice-nya nggak akan jauh-jauh dari mengatur makan dan mengatur aktivitas fisik. Udah 2 itu aja. Kecuali severe obese ya, itu harus juga ada ada obat-obatan yang bermain di dalamnya ya. Ada obat-obatan, ada bedah juga gitu ya. Jadi itu sudah hal yang umum kalau misalkan IMT-nya sampai misalkan 50 mungkin lebih atau segala macam. Kan kalau di Indonesia sih kayak sepertinya sangat jarang sekali ya yang sampai obesitasnya parah sekali kayak di Amerika gitu. Itu di Amerika banyak banget. Kalau di Indonesia sedikit ya. Itu harus operasi ya, harus operasi sedot lemak, potong misalkan ukuran lambungnya diperkecil kayak gitu, dan
kemudian lain sebagainya macamnya. Obat-obatan juga main di sana. Tapi kalau misalkan hanya IMT-nya misalkan cuma di atas 2, misalnya cuma 30 dan seterusnya, itu ya cukup dengan mengatur makan dan aktivitas fisik saja cukup. Intinya cuma itu saja, defisit kalori, dan semua ahli gizi saya yakin akan memberikan advice yang sama kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Kecuali yang jualan produk-produk. Nah, kayak gitu ya. Kecuali saya nggak akan menyebutkan, intinya kalau jualan produk-produk dia pasti akan advice produknya juga kayak gitu. Seperti itu. Yang penting disiplin, kemudian dicatat, kayak gitu ya. Yang penting dicatat. Nah, bagaimana untuk mempermudahnya? Nah, sedikit promo ya sebelum saya tutup. Kebetulan kemarin baru mengembangkan yang namanya meal planner ya. Fitur meal planner di sini, di mana teman-teman di sana bisa mencatat makanan-makanan apa saja yang masuk di sana, yang dimakan dalam sehari, kemudian aktivitas fisiknya apa, bisa menyapu, mencuci piring segala macam, insya Allah ada semua di sana. Bahkan menarik becak pun ada di sana, berapa kilokalori yang dibutuhkan untuk yang dibakar dalam waktu 1 menit, baris berbaris segala macam aktivitas fisik ada di sana. Jadi kemudian dibandingkan. Nah, kalau bisa yang namanya defisit kalori itu tidak sampai memenuhi dari kalori hariannya yang dibutuhkan ya, kebutuhan harian kayak gitu. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nanti kita sambung ke diskusi pertanyaan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Anissa.